Sebelumnya, saya mengingatkan dulu ya, jangan lupa untuk subscribe, share, and like. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengukur besaran sudut dengan menggunakan busur derajat. Seperti ini ya kawan ya. Oke. Yang pertama yaitu kita harus tahu nama sudut menurut ukuran. Di sini saya sudah tulis. Pertama, sudut 0 derajat. 0 derajat itu artinya tidak memiliki jarak antara kedua garis. Oke, seperti ini. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian, yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip itu sudut lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Saya sudah menggambar di sini, bisa kalian lihat ya. Oke. Seperti ini kawan. Ya. Ini adalah sudut lancip. Kenapa sudut lancip seperti tadi? Sudut itu lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Di sini kalian bisa lihat garis ini, garis patah-patah ini saya maksudkan untuk menerangkan kalau ini besaran YOX atau XOY adalah 90 derajat. Sedangkan sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Ya. Gambar pertama, besar sudut XOZ adalah XOZ. Bagaimana cara kita mengukurnya? Seperti ini. Kita ambil garisan busur derajat. Ya, yang untuk patokan ini adalah pusat busur. Di titik tengah sini untuk patokan kita mengukur besar sudut. Oke. Dan angka 0 pada baris pertama ada di samping kiri. Seperti ini. Ya. Angka 0 yang paling atas atau di atasnya garis lengkung yang pertama kita taruh di samping kiri, sedangkan 0 pada baris kedua atau di atas lengkung yang kedua kita taruh di samping kanan. Titik ini adalah sebagai patokan kita mengukur besaran sudut. Sudah paham? Contohnya seperti ini. Ketika bidang itu menghadap ke kiri, maka kita letakkan 0-nya di sebelah kiri. Nah, titik ini kita taruh di titik temu garis pada gambar. Kita tempel. Sudah? Oke, maka dari sini kita bisa lihat besarnya sudut XOZ. Ya, XOZ adalah berapa? Bisa dilihat di sini. Sebentar. Oke. 10, 20, 30. Dan ini di antara 30 dan 40. Bisa dilihat di sini sebentar. Ini ya. Di sini. Maka besar sudut XOZ adalah 35 derajat. Oke. Kita tulis di sini 35 derajat. Oke. Bagaimana dengan bidang yang kedua?
bidang yang kedua ini kan menghadapnya atau meliriknya, melirik ke samping kanan. Maka seperti ini. Yang ingat untuk patokannya ini yang titik tengah ini ya, pusat busurnya. Kita taruh tegak lurus dulu seperti ini. Oke, sudah pas. Oke, kita lihat nol yang samping kanan. Lihat di sini, arahnya itu ke kiri ya. Tarik garisnya ke kiri. Nah, di sini menunjukkan berapa derajat? Berapa? Iya, 60 derajat. Maka besar sudut XOZ pada bidang kedua atau gambar kedua adalah 60 derajat. Oke, bagaimana? Bisa mengikuti? Bisa ya? Lanjutkan. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah tadi sudut lancip, kita lanjut dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini harusnya sudah ini ya, sudah paham benar. Namanya sudut siku-siku membentuk sudut 90 derajat. Seperti ini gambarnya. Tegak lurus. Ya. Oke. Sudut XOY ini adalah 90 derajat karena membentuk sudut siku-siku. Oke, caranya sama seperti tadi. Kalau kita mau memastikan dengan menggunakan penggaris busur, ini sama karena ini gambarnya atau bidangnya itu melirik ke samping kiri. Kita letakkan nolnya itu di samping kiri. Kita pakai yang nol samping kiri. Seperti ini. Ingat titik temu kita tempelkan dengan pusat busur seperti ini. Betul kan? 90 derajat. Ini sama. Kalau bidangnya melirik ke samping kanan, kita pakai nolnya yang sebelah kanan. 90 derajat. Oke. Kita lanjut berikutnya, yaitu sudut tumpul. Kenapa sudut tumpul? Karena sudut itu lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Beginilah gambarnya. Oke, begini penampakannya ya saudara. Oke, kita bahas gambar yang pertama. Gambar yang pertama, kita akan mengukur besar sudut XOY. Seperti tadi, saya beri garis putus-putus seperti ini. Ini untuk menandakan bahwa garis ini menunjukkan garis 90 derajat atau sudut siku-siku. Bukan garis 90 derajat ya, sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ya. Ini untuk patokan. Sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Seperti ini. Ini hanya contoh. Mengukurnya bagaimana? Aduh, belibet banget. Maaf kalau saya bicaranya agak belibet. Oke, seperti ini. Pusat busur kita tempelkan ke titik temu bidangnya atau titik temu garis. Nah, oke. Seperti ini. Ini lirikannya ke samping kiri ya. Kita pakai awal nolnya nih yang di samping kiri. Oke. Nolnya yang di atas ya, ingat nolnya yang di atas. Nol yang pertama maksudnya. Ini pada baris pertama. Kita lihat berapakah
Sini kan? Ya. Membentuk sudut berapa? Iya, membentuk sudut 120 derajat. Oke. 120 derajat. Kita tulis di sini juga. 120 derajat. Oke. Kita hitung besaran sudut di gambar atau bidang yang kedua. Ingat, pusat busur kita tempelkan ke titik temu garis seperti ini. Kita pakainya 0 yang di baris kedua atau yang sebelah kanan. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita lihat, membentuk sudut berapakah? Ingat ya, 0 yang di baris kedua. Kita lihat sini. Nah, di sini. Membentuk sudut berapa? Iya, 130 derajat. Kita tulis di sini 130 derajat. Oke. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir adalah sudut lurus atau sudut yang membentuk 180 derajat. 180 derajat itu artinya ya ini lurus. Seperti kalau di penggaris busur. Kita di sini kan lihat. Ya. Paling besar itu adalah sudut 180. 0 ke 180. 0 ke 180 karena ini adalah membentuk setengah lingkaran. Ya. Oke, sudah paham? Ketika garis itu lurus berarti garis itu membentuk sudut 180 derajat. Oke, thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.